Baik, selamat pagi Bu Rini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan pasar yang saya ambil dari destinasi Nepal Van Java. Yang pertama adalah eh, pengenalan destinasi, yaitu Nepal Van Java sendiri terletak di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun Butuh terletak di lereng Gunung Sumbing dengan keunikannya yaitu perumahan penduduk yang mirip dengan Nepal yang berada di pegunungan Himalaya. Kemudian Dusun Butuh ini memiliki ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut dan berjarak 21,5 km dari pusat kota Magelang dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Dusun Butuh ini memiliki jam buka dari jam 7 sampai jam 5 setiap hari, tetapi hari Jumat itu tutup. Kemudian harga tiketnya untuk parkir bisa 3.000, tiket masuknya 8.000, kemudian mobil parkirnya 5.000. Selain panorama yang indah dan memanjakan mata, Nepal Van Java juga memiliki fasilitas dan aktivitas wisata seperti spot foto, kemudian rumah makan atau kedai, dan juga menyewakan tenda bagi wisatawan yang ingin merasakan berkemah di sana. Homestay juga ada untuk menginap, kemudian jalur pendakian Gunung Sumbing juga ada melalui via Nepal ini, atau biasa disebut via Butuh. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan di destinasi ini adalah panorama dusun yang orang sebut seperti Nepal di Himalaya, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Produk utamanya adalah wisata alam pegunungan. Kemudian kelemahannya atau weakness-nya, Nepal Van Java sendiri memiliki kelemahan yaitu sebagai destinasi wisata alam, kita juga tidak bisa mengendalikan cuaca. Maka dari itu kita tidak bisa menjamin apakah setiap pengunjung yang datang memperoleh cuaca yang baik ketika mereka berkunjung. Itu yang menjadi kendala atau kelemahan tempat wisata alam di pegunungan. Kemudian opportunity, sebuah destinasi wisata yang saat ini sudah dilirik oleh beberapa orang terkenal, bahkan hingga Bapak Kemenparekraf Sandiaga Uno yang berkunjung kemarin mengatakan bahwa Nepal Van Java memiliki peluang untuk menjadi tempat wisata yang mampu mengundang banyak wisatawan sebagai wisata alam pegunungan karena memiliki keunikan dan keindahan, dan juga pengelolanya yang sudah tersedia. Kemudian threat atau ancaman. Ancamannya adalah penurunan jumlah wisatawan jika menghadapi musim penghujan, kemudian pengunjung akan enggan untuk pergi ke sana. Kemudian analisa situasi untuk produk destinasi. Yang pertama, awareness. Pertama kali dikenal oleh masyarakat, khususnya pengguna sosial media, karena pertama kali muncul kemudian viral di Instagram dan Twitter. Dan sekarang banyak sumber-sumber media sosial yang memberikan informasi tentang Nepal Van Java. Kemudian attractiveness, dari aspek attractiveness kepada pengunjung, Nepal Van Java sangat ramah terhadap setiap pengunjung yang datang. Warga lokalnya pun juga ramah terhadap pengunjung yang datang. Sosial media juga menjadi salah satu sarana untuk berinteraksi dengan pengunjung atau calon pengunjung, khususnya di Instagram. Kemudian availability, yang pertama
yaitu kemudian akses jalan aspal. Ya, walaupun aspalnya itu sering rusak karena hujan, tetapi dari Kota Magelang sampai ke Dusun Butuhnya ini sudah eh, jalanan aspal sehingga tidak licin, tidak berupa jalan batu atau tanah liat. Kemudian tersedia juga fasilitas yang cukup lengkap seperti tempat makan, sekaligus juga bisa untuk nongkrong, kemudian spot foto, lahan parkir, loket, dan lainnya. Sudah cukup lengkap. Juga ada hingga sampai musola juga ada, kemudian toilet yang bersih ada juga tersedia untuk wisatawan. Dan kemudian seperti fasilitas yang belum lengkap, jika ada wisatawan yang usul, pengelola itu sangat terbuka untuk menampung setiap usul yang diberikan oleh pengunjung yang datang. Kemudian aksesnya seperti tadi, dapat dikatakan mudah, baik dari kontur jalan maupun dari petunjuk-petunjuk jalan untuk menuju ke tempat ini. Melalui Google Maps sangat mudah untuk diakses dan diikuti karena itu sudah langsung dan sudah terbukti tidak akan menyesatkan pengunjung yang akan datang. Kemudian appearance, ini sangat mudah untuk mencari informasi Nepal Van Java baik di Google, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Kemudian aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung Nepal Van Java adalah berfoto. Itu adalah daya tarik utama karena eh, calon pengunjung biasanya tertarik dengan paparan foto di sosial media dan mereka penasaran dan memutuskan untuk mencoba datang sendiri ke Nepal Van Java. Kemudian bisa makan dan nongkrong di kedai, bisa ngopi, kemudian menginap di homestay, bisa menggunakan homestay maupun camp, tenda. Kemudian mengelilingi desa Butuh, ziarah juga ada di sana karena di Nepal Van Java sendiri ada situs petilasan untuk biasanya orang berziarah. Kemudian jalur pendakian untuk mendaki Gunung Sumbing. Kemudian assurance atau jaminan dari kami yaitu adalah dalam bentuk bantuan tindakan seperti menyediakan ojek motor untuk mengantar wisatawan, kemudian baik ketika kendaraan mereka tidak buat menanjak atau wisatawan yang ingin mengelilingi desa tetapi tidak buat berjalan kaki. Bisa untuk menyewa ojek motor dan biayanya cukup terjangkau, yaitu 30 sampai 35.000 diantar sampai ke lokasi desa yang paling atas. Kemudian ada juga tambal ban dan pom mini. Kemudian appreciation. Bentuk apresiasi Nepal terhadap pengunjung adalah memberikan pelayanan dan fasilitas yang lengkap dan terbaik untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Bentuk apresiasi pemerintah adalah dukungan baik materi maupun motivasi dari pemerintahan, juga ada pelatihan dari pemerintahan kabupaten dan Kemenparekraf. Kemudian aksinya adalah meningkatkan fasilitas dan prasarana untuk menunjang pengembangan destinasi wisata. Kemudian accountability kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang di bidang pariwisata dan juga dukungan dari Kemenparekraf. Citra dari Nepal Van Java sendiri adalah memiliki citra yang melekat di masyarakat, yaitu keunikannya berupa pemukiman desa atau Nepalnya Jawa atau ya Nepalnya Jawa
Jawa, versi Jawanya Nepal. Versi Jawanya, ya benar. Kemudian penduduk setempat, dari penduduk setempat mayoritas sebagai petani sayuran, dan mayoritas ladang di Nepal Van Java adalah ladang daun bawang. Mereka tidak menolak ketika ladang mereka digunakan untuk spot foto selama tidak merusak tanaman atau sayur di sana. Kemudian eh, warga di sana juga menyambut baik dengan kegiatan pariwisata di tempat mereka. Mereka bergotong royong untuk membangun agar fasilitas-fasilitas yang ada itu eh, lengkap untuk pengunjung. Kemudian Eh, kompetitor sendiri kami menunjuk eh, Dieng karena selain sama-sama memiliki produk wisata yaitu wisata alam dan tradisi, juga menyasar segmen dan target yang sama untuk menikmati pemandangan foto yang menginap. Kemudian analisa lingkungan, PESLE. Politik, yang pertama politik Nepal Van Java saat ini menjadi tempat wisata yang dinaungi dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah. Kegiatan ekonomi para warga di sana seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu mayoritas adalah petani sayur, dan hasil ladang paling banyak di sana adalah daun bawang. Perekonomian di sana juga cukup tinggi melihat dari bangunan rumah-rumahnya yang sudah tembok dan tinggi-tinggi ya. Rata-rata atapnya sudah mereka cor dengan beton. Kemudian sosial media, mayoritas penduduk di sana bermata pencarian sebagai petani sayur. Layaknya warga desa, gotong royong dan keramahan masih cukup kental di sana. Manfaatan teknologi di sana adalah seperti kendaraan, motor trail itu banyak digunakan untuk ojek online, ojek untuk pengunjung. Kemudian sosial media Nepal Van Java, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang ada. Kemudian hukumnya, tidak ada informasi yang pasti kapan destinasi ini dibuka dan diresmikan, tetapi untuk Nepal Van Java sendiri sudah menjadi tempat wisata sejak tahun 2019 dan sempat tutup karena alasan pembangunan fasilitas, kemudian buka kembali dengan tampilan yang sudah lengkap dan dengan fasilitas dan prasarana lainnya di tanggal 7 November 2020. Pemerintah sendiri juga sudah mengakui bahwa Nepal Van Java adalah sebagai tempat wisata baru. Kemudian alam, Nepal Van Java adalah lembah Gunung Sumbing yang notabene sebagai tempat wisata alam dataran tinggi. Dan kesehatannya di sana cukup memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Kemudian identifikasi dan analisis USPS. Analisis pasar yang pertama, segmentasi pasar demografisnya, wisatawan dengan rentan usia 17 hingga 25 tahun atau usia remaja mahasiswa maupun sudah bekerja. Psikografisnya dan gaya hidup, wisatawan dengan jiwa petualang yang tinggi dan suka terhadap tempat-tempat wisata yang sedang viral di media sosial. Kemudian anak muda zaman sekarang dengan suasana pandemi yang sedang stres dan mereka ingin untuk melepas penat mereka dengan cara pergi ke tempat-tempat wisata yang untuk melepas penat mereka. Kemudian geografisnya, wisatawan di wilayah Kota Magelang sendiri dan juga Yogyakarta, karena
Menurut kuesioner dan dari data pengunjung, wisatawan yang paling banyak datang adalah dari sekitar Magelang, juga Yogyakarta. Dan ekonominya, kemampuan dan pola konsumsi wisatawan yang berkunjung rata-rata memiliki penghasilan 2 juta hingga 5 juta per bulan atau yang tidak mempermasalahkan biaya selama mereka berwisata. Pengaturan perencanaan perjalanan wisatawan dari luar Magelang ingin menikmati paket perjalanan dari Pelabuhan Jawa akan dibantu dari Kota Magelang, bisa dibantu dari Kota Magelang. Kemudian pemandu akan mengantarkan mereka untuk sarapan terlebih dahulu dengan makanan khas Magelang, kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Java. Ini adalah bentuk rencana kami, masih rencana kami. Yang jika banyak minatnya akan dan juga akan terlaksana seiring dengan perkembangan usaha pengembangan destinasi. Kemudian ekspektasi dan preferensi. Ekspektasi pengunjung terhadap aktivitas yang bersifat aktif dan mengharapkan adanya panggung hiburan untuk pertunjukan budaya maupun event lainnya, cocok tanam dan festival budaya. Ekspektasi pengunjung terhadap akomodasi adalah ketersediaan lahan parkir khusus untuk mobil yang tidak terlalu jauh. Kemudian ekspektasi terhadap fasilitas adalah menambah spot foto, juga tempat sampah, kemudian pos keamanan dan toko souvenir karena di sana belum ada toko souvenir. Preferensi terhadap amenitas dari faktor akomodasi adalah adanya kedai yang bisa untuk mereka nongkrong dengan lebih dengan tentunya dengan makanan yang enak-enak sesuai standar. Kemudian minat khususnya yaitu dari pengunjung yaitu kami menunjuk berziarah karena walaupun sedikit tapi selalu ada. Tujuan perjalanan adalah selain ingin menikmati pemandangan, bisa juga berfoto, sedikit juga karena mereka ingin mengobati rasa penasaran mereka terhadap tempat ini. Branding yang ingin kami buat adalah Visit Nepal Van Java dengan tagline jelajahi hingga kamu temukan tempat yang tak terduga. Kemudian image yang sudah terbentuk adalah Nepalnya Jawa atau Nepal versi Jawa sesuai dengan namanya. Positioning dalam hal ini saya mengambil positioning berdasarkan pesaing. Destinasi kami mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih lengkap dan baik dibanding dengan destinasi lainnya seperti kesediaan toilet umum yang kebersihannya yang diperhatikan serta masyarakat yang juga mendukung secara penuh kegiatan riset di tempat mereka. Contohnya adalah memberikan sebagian area ladang mereka untuk wilayah parkir kendaraan pengunjung, memberikan atap-atap rumah warga untuk jadikan spot-spot foto dan fasilitas warung tempat nongkrong. Rumah warga sebagai homestay dan bentuk dukungan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah sebelumnya saya akan membahas tentang marketing schedule dan budget plan. Yang pertama untuk periode 1 tahun
yaitu yang kami lakukan adalah promosi, itu aktivitasnya membuat website, Instagram, dan Twitter. KPIs-nya pengunjung atau page viewer, kemudian follower untuk Instagram dan follower untuk Twitter. Jumlah pengukurannya adalah jumlah kunjungan dan view. Pengukurannya untuk Instagram dan Twitter tentunya juga untuk jumlah follower. Targetnya adalah 1000, untuk website adalah 1000 kunjungan per minggu, kemudian untuk Instagram dan Twitter ada 50 follower per minggu, anggarannya sekitar 100.000. Program untuk 5 tahun adalah yang pertama program, kedua event, dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Yang pertama adalah aktivitas, menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. KPIs-nya terbentuknya program yang disetujui dan menjadi alur pelaksanaan kerja pengelola. Kemudian pengukuran, terbentuknya program yang disetujui dan menjadi alur pelaksanaan kerja pengelola. Kemudian targetnya program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua event, menyusun dan melaksanakan event. Kemudian KPIs-nya tingkat kunjungan, dan pengukurannya yaitu kepuasan pengunjung, dan juga targetnya lebih meningkat dari kunjungan sebelumnya di hari biasa, naik sekitar 30%. Kemudian pengembangan infrastruktur, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pengunjung, kepuasan pengunjung, dan juga kepuasan pengunjung. Dan yang terakhir targetnya adalah banyak yang menggunakannya. Ya, target anggarannya sekitar 2.500.000. Dan untuk yang 10 tahun, ya aktivitas kegiatannya adalah, programnya adalah memperluas kerjasama dengan stakeholder lainnya. Kemudian mengajukan proposal kerjasama dengan stakeholder lainnya dan mengikuti acara event expo wisata untuk menambah link kerjasama. KPIs-nya terbentuknya sebuah perjanjian kerjasama. Kemudian targetnya yaitu kerjasama dengan stakeholder baru. Anggarannya sekitar 1 juta. Kesimpulannya, dalam perencanaan promosi dan pemasaran yang dilakukan destinasi Nepal Van Java sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk menarik pengunjung untuk datang serta menggali lebih lagi potensi-potensi yang ada di Nepal Van Java. Dalam menentukan target pasar, Nepal Van Java sudah dapat menentukannya dengan tepat sehingga saat ini tingkat kunjungannya stabil. Sayangnya belum ada event khusus yang diadakan untuk dipertunjukkan kepada pengunjung. Padahal ini mampu menjadi daya tarik pengunjung. Dalam pembuatan perencanaan promosi dan pemasaran ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan ke destinasi serta memunculkan dan menemukan motivasi-motivasi lain bagi pengunjung untuk datang, serta membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang akan membantu dalam pengembangan destinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.